Jadi orang-orang Wahabi di Indonesia itu sebenarnya mereka telah memperkosa nama Salafi untuk dijadikan nama suatu gerakan atau kelompok mereka. Supaya apa? Supaya kelompok mereka dianggap sebagai kelompok di generasi, kelompok yang sesuai pemikirannya dengan generasi terbaik, yaitu Salaf. Tapi faktanya ternyata Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya dalam channel Al-Falaki Channel. Dalam video kali ini saya ingin menanggapi tentang salah satu ceramah Ustadz Salafi Wahabi yang ketika itu ditanya oleh salah seorang jemaahnya. Yang pertanyaannya seperti ini, Ustadz, apa itu Wahabi? Jadi jemaahnya ini bertanya tentang perihal Wahabi kepada Ustadz Wahabi ini. Maka Ustadz Salafi Wahabi ini menjawab bahwasanya Wahabi itu adalah satu gerakan, satu kelompok yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Jadi dia mengatakan Wahabi itu adalah satu kelompok, satu gerakan yang dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum yang wafat tahun 200-an Hijriah. Teman-teman semua, menurut hemat kami bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ustadz Salafi Wahabi tadi itu adalah kebohongan publik dan tidak ada fakta yang menunjukkan hal seperti itu. Kalau memang ada faktanya, kenapa Ustadz Salafi Wahabi tadi tidak menyebutkan dalam kitab apa dan ulama siapa yang menyampaikan hal seperti itu? Jadi Ustadz Salafi Wahabi ini hanya mengarang cerita saja. Untuk apa? Untuk lari dari fakta yang sebenarnya. Nah, padahal faktanya tidak seperti itu, teman-teman. Nah, kenapa saya berani mengatakan seperti ini? Karena apa yang dikatakan oleh Ustadz Salafi Wahabi tadi itu kontradiksi. Terjadi perbedaan antara apa yang ditulis oleh ulama petinggi Wahabi dengan yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Nah, seorang ulama petinggi Wahabi namanya Bin Baz, Syekh Bin Baz, yang lahir tahun 1330 Hijriah, itu menulis kitab namanya Majmu'ul Fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'at. Dalam kitab tersebut halaman 203 kalau tidak salah, dia menyatakan di situ bahwasanya Al-Wahabi mansubatun ila Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab al-mutawaffa 600 wa huwa alladhi qama bid-da'wah ila Allah subhanahu fi Najd wa awdaha lin-nas haqiqatan tauhid wa syirik. Jadi dia menjelaskan tentang siapa itu Wahabi dalam kitabnya, dan ternyata apa yang dijelaskan oleh Syekh Bin Baz dalam kitab Majmu'ul Fatawa itu sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Salafi Wahabi tadi. Syekh Bin Baz mengatakan dalam kitabnya bahwasanya Wahabi itu adalah dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini yang mengatakan adalah ulama Wahabi sendiri, ulama petinggi Wahabi sendiri, yaitu Syekh Bin Baz. Dia menyatakan bahwasanya Wahabi itu adalah gerakan yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam artian semua orang-orang yang bergerak dengan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab itu layak dinyatakan sebagai Wahabi atau orang Wahabi. Maka sudah jelas, teman-teman, bahwasanya Ustadz Salafi Wahabi itu kadang-kadang mereka mengarang cerita, kadang-kadang mereka membalikkan fakta untuk lari dari kenyataan. Karena mereka tidak mau dibilangi Wahabi. Padahal petinggi Wahabi sendiri menyatakan dalam kitabnya bahwasanya mereka itu adalah Wahabi. Kenapa? Karena gerakan mereka bersumber dari pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, siapa Muhammad bin Abdul Wahab itu? Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang yang melanjutkan pemikirannya Ibnu Taimiyah. Dan harus kita tahu siapa Ibnu Taimiyah itu.
Ibnu Taimiyah ini adalah seorang cendekiawan, seorang ulama, tapi memiliki pemikiran yang agak menyimpang, yang menyimpang dengan ulama-ulama ketika itu. Ulama-ulama ketika itu sepakat bahwasanya Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang sesat. Kenapa? Karena banyak pendapat-pendapatnya yang menyimpang dengan jumhur ulama ketika itu. Dia membagi tauhid menjadi 3. Kemudian dia mensifatkan Allah sama seperti makhluk. Itu diantara pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Dan Ibnu Taimiyah ini pernah dipenjara oleh Imam Taqiyuddin As-Subki, yang mana ketika itu Imam Taqiyuddin As-Subki itu adalah menjadi qadhi, menjadi hakim ketika itu. Ibnu Taimiyah ini karena dianggap menyimpang, dianggap berbahaya pemikirannya, maka dipenjara. Kemudian tobat dalam penjara, keluar lagi, berbuat seperti itu lagi, dipenjara lagi. Sampai dalam riwayat itu dikatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini pernah 4 kali keluar masuk penjara. Sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan sudah bertobat. Jadi Ibnu Taimiyah ini walaupun pemikirannya menyimpang dari jumhur ulama, banyak pemikiran-pemikiran yang keliru, tapi di akhir hayatnya beliau sudah bertobat. Dalam artian beliau sudah menarik kembali pendapat-pendapatnya yang keliru. Tapi di zamannya Muhammad bin Abdul Wahhab ini, yaitu tahun 1115 sampai ke atas itu, Muhammad bin Abdul Wahhab ini yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Bahkan dia membuat pemikiran baru lagi. Dia membuat satu kitab namanya Nawaqidul Asy'ariyah untuk membatalkan akidahnya Imam Asy'ari. Jadi Imam Asy'ari itu dikatakan sesat oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang Imam Asy'ari ini mempunyai kurikulum akidah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini oleh Muhammad bin Abdul Wahhab itu disesatkan. Sampai Muhammad bin Abdul Wahhab ini membuat satu kitab namanya Nawaqidul Asy'ariyah, yaitu pembatalan terhadap akidahnya Imam Asy'ari. Nah, teman-teman semua, maka dari sinilah sumber pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab kemudian tersebar ke Jazirah Arab. Sehingga apa yang tidak sesuai dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab itu pasti akan dikatakan bid'ah atau syirik. Ada orang ziarah kubur dikatakan syirik, ada orang tawasul dikatakan syirik. Pokoknya semua yang bertentangan dengan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab itu dikatakan syirik, teman-teman. Maka Wahabi ini sebenarnya mempunyai sejarah yang kelam. Maka oleh ustaz-ustaz Wahabi di Indonesia, mereka sengaja menutupi sejarah kelam Wahabi ini. Mereka tidak mau dipanggil Wahabi. Kenapa? Karena memang Wahabi ini memiliki sejarah yang kelam, yang mana tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Maka sampai di Indonesia, ustadz-ustadz Wahabi itu membungkus nama Wahabi dengan nama generasi terbaik. Siapa generasi terbaik itu? Rasulullah SAW bersabda, khairul qurun qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Ini dalam hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni, thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Atau kama qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman adalah zaman, kemudian zaman setelahnya, kemudian zaman setelahnya. Kemudian para ulama berpendapat bahwasanya zaman generasi Islam terbaik itu ada 3, yaitu zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'un tabi'in. 3 generasi ini adalah zaman generasi Islam terbaik. Kemudian diistilahkan sebagai zaman salaf. Jadi salaf ini adalah zaman terbaik. Itu zamannya siapa? Zamannya para sahabat, zamannya tabi'in, zaman tabi'un tabi'in. Karena zaman salaf ini adalah zaman yang terbaik, maka oleh Wahabi Indonesia dijadikan nama untuk membungkus nama Wahabi. Maka mereka menamakan kelompok mereka menamakan gerakan mereka sebagai Salafi. Mereka menggunakan nama Salafi supaya orang-orang itu berpikir bahwasanya inilah generasi terbaik, inilah pengikut generasi terbaik, yaitu Salafi, manhaj salaf, metode pemikiran orang-orang salaf. Tapi teman-teman, fakta yang terjadi ternyata kebanyakan pemikiran mereka, pendapat mereka itu bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf. Siapa itu ulama salaf? Itu tadi para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Ya, sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, kemudian Umar, Abu Bakar. Ini ulama-ulama sahabat semua. Kemudian dari kalangan tabi'un tabi'in, imam mazhab,
kemudian Imam Asy'ari. Imam mazhab ini semua masuk dalam kategori ulama salaf. Kenapa? Karena mereka ini lahir sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi tahun 300 Hijriah ke atas itu sudah bukan lagi masa salaf, itu sudah masuk ke masa khalaf. Masa khalaf. Jadi yang dikatakan masa salaf, zaman salaf itu adalah tahun 300 Hijriah ke bawah. Sebelum atau sebelum tahun 300 Hijriah. Jadi semua imam mazhab 4 ini masuk semua. Kemudian Imam Asy'ari yang lahir pada tahun 240 Hijriah ini masuk ke dalam kategori ulama salaf. Nah, sedangkan pendapat orang-orang Wahabi salaf ini sangat bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahhab ini menentang pendapatnya Imam Asy'ari yang mempunyai kurikulum akidah 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini ditentang, disesatkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagaimana kita mengatakan mereka ini salaf? Itulah. Bagaimana kita mengatakan mereka ini salaf? Sedangkan ulama-ulama rujukan mereka tidak ada satupun yang lahir di masa salaf. Ibnu Taimiyah itu lahir tahun berapa? Tahun 661 Hijriah. Sudah 300 tahun berlalu setelah masa salaf. Kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab ini lahir tahun berapa? Lahir tahun 1115 Hijriah. Udah jauh dari masa salaf. Kemudian Nasiruddin Albani ini lahir tahun berapa? Tahun 1333 Hijriah. Nah, tahun 1333 Hijriah. Nah, kemudian Syekh bin Baz yang mengarang kitab Majmu'ul Fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'at. Ini lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun 1330 Hijriah. Kemudian Syekh Utsaimin itu baru-baru saja, bahkan lebih baru lagi Syekh Utsaimin daripada yang lain. Syekh Utsaimin itu wafat pada tahun 2001 Masehi. Nah, bagaimana kita mengatakan mereka ini salaf, pengikut salaf, sedangkan ulama-ulama rujukan mereka itu jauh dari masa salaf. Nah, jadi ulama-ulama Wahabi itu memperkosa nama salafi untuk dijadikan nama untuk kelompok mereka. Padahal sebenarnya yang dikatakan salafi itu adalah orang-orang yang mengikuti pendapat-pendapatnya ulama salaf, yaitu pendapatnya para sahabat, kemudian tabi'in yaitu 4 imam mazhab dan termasuk Imam Asy'ari dan Al-Maturidi. Maka orang-orang atau para ulama-ulama yang mengikuti pendapatnya imam mazhab 4 ini, baik itu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan dalam segi akidahnya mereka ikut Imam Asy'ari atau Imam Al-Maturidi, maka mereka ini sebenarnya salafi asli. Mereka inilah salafi asli karena mereka betul-betul mengikuti manhaj salaf, mengikuti pendapatnya ulama-ulama salaf, bukan pendapatnya orang-orang yang terbelakang. Maka menjadi pendapat yang sangat keliru sekali kalau orang-orang salafi mengatakan diri mereka adalah pengikut manhaj salaf. Sedangkan ulama-ulama mereka sendiri banyak menyesatkan orang-orang salaf, ulama-ulama salaf. Termasuk Muhammad bin Abdul Wahhab menyesatkan ulama salaf. Imam Ghazali disesatkan, kemudian Imam Asy'ari disesatkan. Bahkan Ibnu Taimiyah yang lahirnya tahun 661 Hijriah itu menyesatkan sahabat Ibnu Umar. Dalam kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim, di sana dia menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar itu telah keliru, telah salah. Kenapa? Karena Ibnu Umar ini telah melakukan suatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Yaitu perkara apa? Ibnu Umar senantiasa melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi. Misalnya, dulu Sayyidina Ibnu Umar pernah melihat Nabi lewat di jalan ini dan merunduk. Kenapa merunduk? Karena dulu di sini ada ranting pohon. Tapi setelah Nabi wafat, ranting pohon itu sudah hilang, sudah tidak ada. Tapi Sayyidina Umar ketika melewati jalan itu, beliau tetap merunduk. Kenapa? Karena Nabi pernah merunduk di situ, walaupun ranting pohon itu sudah tidak ada. Ini oleh Ibnu Taimiyah disesatkan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah memerintahkan hal seperti itu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi orang-orang Wahabi di Indonesia itu sebenarnya mereka telah memperkosa nama salafi untuk dijadikan nama suatu gerakan atau kelompok mereka. Supaya apa? Supaya kelompok mereka dianggap sebagai kelompok di generasi, kelompok yang sesuai pemikirannya dengan generasi terbaik, yaitu salaf. Tapi faktanya ternyata kelompok mereka sangat bertentangan dengan pemikirannya ulama-ulama salaf.
Bahkan ulama-ulama panutan mereka itu adalah ulama-ulama yang bukan salaf. Ya, bukan salaf. Mereka adalah orang-orang yang lahir terbelakangan. Maka sangat salah sekali kalau mereka mengatakan kami adalah manhaj salaf. Bukan. Mereka itu bukan manhaj salaf. Mereka itu adalah manhaj orang-orang Wahabi, yaitu pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahab. Semoga video ini bisa dimengerti dan bisa dipahami, dan semoga saja teman-teman kita dari Salaf Wahabi itu bisa memahami dan menerima kenyataannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.